Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di kelas Bahasa Sunda SMK Garuda Nusantara masih kene ngabahas bab opat nyaeta pamandu acara sareng panunggu catur. Pemandu acara yang biasa disebut sebagai MC dan panunggu catur yang biasa disebut sebagai moderator. Ini adalah materi kita hari ini. Nah, naon sih persamaan tur perbedaan teh? Yang pertama persamaannya, pamandu acara sareng panunggu catur sarua ngatur lumangsungna hiji acara. Ini persamaannya yaitu baik MC maupun moderator, keduanya sama-sama bertugas untuk mengatur berjalannya suatu acara. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara pemandu acara sareng panunggu catur yang pertama terletak pada jenis acara atau kegiatan nu dipimpin teh beda. Untuk pemandu acara atau MC biasanya dia memimpin acara-acara yang pertama seperti acara seremonial, upacara bendera ya, yang membacakan rentetan kegiatan dari mulai pembukaan sampai penutupan upacara bendera. Itu adalah tugasnya seorang MC. Atau selain upacara bendera bisa juga upacara 17 Agustus, upacara pelantikan dan yang lainnya itu MC ya. Lalu bisa juga memimpin acara peringatan Hari Besar Islam. Contoh di akhir bulan kemarin ada Maulid Nabi. Nah, saat akan diadakan pengajian untuk memperingati kelahirannya Nabi Muhammad, maka yang memimpin acara tersebut adalah seorang MC. Bisa juga peringatan hari nasional ya, seperti peringatan Hari Kartini. Atau untuk yang lebih casual, untuk yang lebih santai, MC juga bisa memimpin acara seperti pentas seni atau lomba-lomba lain yang biasa kalian temui di sekolah. Sedangkan untuk seorang moderator, biasanya dia memimpin acara seperti sawala. Sawala itu bahasa Sunda ya, Indonesianya yaitu diskusi. Selain sawala, dia juga memimpin seminar atau webinar, bisa juga di workshop, debat, rapat, atau konferensi. Inilah jenis acaranya antara moderator dan MC itu berbeda. Untuk perbedaan yang kedua antara MC dan moderator yaitu terletak pada pancen. Pancen itu tugasnya, job deskripsinya. Tugasnya pemandu acara atau MC itu dan moderator ada yang sama, tapi juga ada beberapa poin-poin yang sangat berbeda. Nyusun runtuyan acara, membuat susunan acaranya. Baik MC maupun moderator, keduanya harus membuat susunan acara. Yang kedua, harus memeriksa kesiapan serta kehadirannya orang-orang penting, tamunya, pembicaranya, kiainya, atau narasumbernya. Itu harus dicek. Yang ketiga, sama-sama MC dan moderator itu membuka acara. Tapi bedanya kalau MC dia biasanya membuka acara dengan salam, kemudian penghormatan, lalu penyambutan para hadirin, dan hanya menyebutkan judul serta tema acaranya saja. Namun untuk seorang moderator, selain membuka, dia juga harus ngawasa masalah nuluyu jeung tema kegiatan. Harus menguasai hal-hal atau materi-materi yang sesuai dengan tema kegiatannya. Karena seorang moderator biasanya di awal dia memberikan pengantar terkait isi tema dialognya atau tema diskusinya nanti tentang apa. Jadi dia harus paham betul tentang isi temanya tersebut. Lalu seorang MC dia bertugas untuk memimpin jalannya acara. Seorang moderator juga begitu. Namun dalam diskusi yang dipimpin oleh seorang moderator ini biasanya ada sesi yang khas dipimpin, yaitu sesi tanya jawab. Nah, dalam acara diskusi atau seminar itu lumrah sekali adanya sesi tanya jawab. Lalu memberitahu, memanggil atau mempersilahkan pembicara yang akan mengisi acaranya. Itu tugas seorang MC.
Bedanya, kalau seorang moderator selain mempersilahkan serta menyebutkan nama narasumber atau pembicaranya, dia juga harus membacakan CV-nya. CV si panyatur. Panyatur ini pembicara atau narasumbernya. Daftar riwayat hidupnya dari mulai background pendidikannya, perjuangan karirnya ya, perjalanan karir atau prestasi-prestasinya itu dibacakan juga oleh seorang moderator. Kemudian harus memastikan bahwa acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini sama antara MC dan moderator, namun bedanya adalah untuk memastikan diskusinya berjalan lancar, seorang moderator juga harus bisa menjadi penengah jika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat dari panggilan sawala atau para peserta diskusi. Harus bisa menengahi dan juga menjaga agar alur pembicaraannya itu masih tetap sesuai dengan tema. Yang terakhir, tugasnya yaitu menutup atau memungkas acara, menutup dan mengakhiri acara. Kalau seorang MC biasanya di penutupan mengucapkan terima kasih, berpamitan dan juga salam ya. Tapi kalau moderator dia ada satu ciri khasnya yang tertentu, yaitu membuat kesimpulan. Poin-poin pentingnya dari diskusi tersebut di-highlight kembali dan juga kesimpulan akhir dari diskusinya itu juga disampaikan ya. Ini perbedaan antara pemandu acara dan panumbu catur dari segi tugas atau dari segi pancetnya. Lalu, kaparigelan kudu dipibanda ku pemandu acara tur panumbu catur. Naon wae kompetensi yang harus dimiliki oleh MC dan moderator itu apa saja sih? Nah, ada beberapa ya. Yang pertama, miboga jiwa pemimpin tur naluri antisipasi nu alus. Keduanya, baik MC maupun moderator harus memiliki jiwa pemimpin dan juga naluri antisipasi yang baik agar bisa memimpin jalannya acara dengan lancar, dan jika ada hal-hal yang tidak direncanakan, dia masih bisa menghandle acara tersebut dengan baik. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, serta ini butuh juga rasa humor. Nah, untuk apa? Kangge ngahirup-hirup acara agar acaranya itu lebih ramai, lebih meriah. Terakhir, wawasan dan pengalaman yang luas harus dimiliki oleh keduanya. Kemudian, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk berbicara di depan banyak orang, di depan para audiens, moderator serta MC harus menguasai teknik public speaking. Yang pertama, ada teknik nyarita, teknik vokal, sareng teknik performa. Untuk teknik nyarita, naon sih? Yaitu ngagunakeun kecap atau napi kalimah anu gampang paharti ku balarea. Harus bisa menggunakan kecap, itu kata ya, kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh para audiensnya. Yang kedua, teknik vokal. Harus bisa mengatur volume tinggi rendahnya suara saat berbicara, lalu memberikan penekanan pada kalimat-kalimat yang penting. Intonasi saat berbicaranya juga harus baik, serta bisa mengatur kecepatan saat berbicara. Jangan sampai terlalu cepat karena akan sulit untuk dipahami, atau mungkin terlalu lambat, slow motion ya, bikin audiensnya ngantuk. Jangan sampai. Yang terakhir yaitu teknik performa. Ini menggunakan gerak tangan atau gerak badan yang sesuai dengan ucapannya, jangan sampai terlalu monoton. Dan ada juga yang dibutuhkan, yaitu eye contact, kontak mata kepada para hadirin.